supaya mereka itu anak-anak ini bisa belajar gitu ya. Karena ini kan harus menjadi sekolah gitu ya. Iya. Ada batasnya tak untuk anak SD itu berapa batas yang Ada. bisa gitu? Jadi ada di syarat-syaratnya nih, kebetulan saya bawa nih ya. Jadi kami sudah, jadi untuk yang juklah juknis PPDB tahun ini itu tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Setelah keluar dari ke Kemendikbud itu tidak ada perubahan. Maka acuan kita tetap sama, itu melalui peraturan wali kota nomor 26 tahun 2021. Tetap di situ. Kemudian untuk syaratnya juga kita mudahkan lah Mas, syarat-syaratnya ini, dan ini sudah kita mulai sosialisasikan ya. Iya. Kita sosialisasikan. Apa yang terbaru? Yang apa ini Pak Kadis? Tidak ada perbedaan yang terbaru, cuma zonasinya yang kita kencangkan lagi. Dalam artian jangan sampai ada blank spot. Saya hindari itu karena ada mungkin merasa bahwa rumah saya tuh di sini, tapi masuk di sini nggak bisa, masuk di sini nggak bisa, masuk di sini nggak bisa. Nah gitu Pak. Oh itu ya. Jadi Pak Kadis berarti untuk menghindari blank spot ini tadi berarti lebih diketatkan untuk zonasi ini. Ya, zonasinya diperluas Pak. Diperluas. Kita perluas zonasinya sehingga nanti cakupan wilayah sekolah ini bisa menjangkau masyarakat terdekat dengan sekolah. Gitu. Jadi tidak hanya misalnya SD 01 Batam Kota ya. SD 01 Batam Kota. Dia tidak hanya bisa menerima siswa yang dari Batam Kota saja, tapi juga dari Kelurahan Sungai Panas, kemudian Kelurahan Bengkong Indah dekat situ. Kemudian ada beberapa terdekat di situ bisa terima. Bisa terima. Jadi satu sekolah itu dekat, contoh juga SD 03 Batam Kota. Tidak hanya menerima yang ada di lokasinya dia di Sungai Panas, tapi dia juga bisa menerima yang dengan Teluk Tering. Kan ada tuh perbatasan yang mungkin lebih dekat, contohnya mungkin perumahan Seruni. Perumahan Seruni itu lebih dekat ke 03 misalnya. Ya 03. Masuk di sana. Itu bisa kalau seperti itu. Kalau yang itu Pak Kadis berapa dia radius yang ditarik untuk bisa masuk mereka ini? Karena sebagai contoh misalkan ini di sini karena wilayahnya ke sini, kamu wilayah kamu ke sana tidak tak boleh kita lagi batasi kesini, seperti gitu. itu Mas. Jadi itulah nanti rankingnya tuh di situ. Berdasarkan jaraknya itu tadi. Tapi intinya opsi dari orang tua wali untuk menyekolahkan anaknya sesuai dengan zonasinya itu lebih luas. Dia punya opsi lebih banyak. Seperti itu. Nah, yang saya tekankan kemarin pada tim adalah saya ingin lokasi sekolah itu bisa menjangkau daerah perbatasan. Karena bisa saja anak-anak yang berada di tadi saya katakan contohnya adalah Seruni misalnya, lebih dekat ke SD 03 yang ada di daerah Aku Tahu atau perumahan apa itu ya situ, dibandingkan dia ke Belian, gitu kan? Lebih dekat ke situ. Nah, maka dia dibukakan opsi. Dia bisa menerima juga masyarakat yang ada di Kelurahan Teluk Tering. Jadi tidak harus per kelurahan dia. Zonasinya per kelurahan, zonasinya tetap per kelurahan, tapi tetap bisa menerima dia di daerah perbatasan seperti itu. Jadi nggak ada lagi Mas. Pak, rumah saya tuh dekatnya dengan 03 sebenarnya. Cuma kelurahan saya tidak di situ. Nah, anak ini nggak bisa sekolah di situ, kan jadi masalah nih. Nah, oleh karena itu kita buka zonasinya. Kita buka sehingga kita bisa mengisi blank spotnya ini, hilang blank spotnya ini. Gitu. Kalau evaluasi Pak Kadis itu blank spot ini di tahun-tahun sebelumnya itu berapa persen sih Pak? Kalau persentasenya saya belum menghitung ya Mas ya. Persentase saya belum menghitung. Tapi dari beberapa keluhan yang ada, salah satunya adalah itu merasa bahwa rumahnya dekat, tapi karena kelurahannya berbeda dengan sekolahnya, dia nggak bisa daftar gitu loh, ya kan? Nah itu sering jadi masalah juga seperti itu. Itu berapa pilihan dia untuk sekolah itu bisa? Sekolah dalam satu jalur dia bisa memilih 2 sekolah. 2 sekolah ya. Jadi setiap siswa dia memilih di antara jalur afirmasi dan jalur zonasi, dia bisa memilih di antara 2 itu, dia bisa memilih 2 sekolah. Tak boleh lebih dari situ ya? Boleh dong, banyak banget. Ya, 2 aja cukup. 2 aja cukup. Ikut keluarga berencana itu. 2 cukup gitu ya? 2 cukup, ya seperti itu. Nah terus Pak Kadis itu berapa persen untuk zonasinya itu? Berapa persen dari jumlah siswa yang ditampung di jalur zonasi ini? Kalau saya tidak salah 20% ya. Sekitar 20% kalau saya tidak salah. Iya, zonasi lebih besar Mas. Zonasi lebih besar karena zonasi itu kan cakupannya lebih luas dibandingkan afirmasi. Afirmasi terbatas dia, hanya 10 sampai dengan 20%. Iya. Berapa persen? 80% tuh. 80% banyak tuh. Sisanya baru zonasi. Enak banget. Yang zonasi 80% ya. Nah, jadi saya kira kalau zonasi cukup luas, afirmasi saya kira enak tuh.
Saya kira seperti itu. Oh, Heeh. itu dia ya.